Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Jalari SEMM, ya, untuk menyampaikan perkuliahan manajemen strategi, ya, yaitu mata kuliah yang asik dan unik untuk dipraktekkan dalam praktek bisnis Anda, ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, ya, materi analisis persaingan dan strategi bersaing, ya. Oke, para mahasiswa yang budiman, langkah-langkah untuk menganalisis persaingan yaitu penentuan struktur dan karakteristik industri. Terus ada identifikasi dan analisis kelompok strategis. Ada tindakan antisipasi pesaing, ya. Ada evaluasi pesaing. Ada identifikasi dan uraian pesaing utama dan identifikasi pesaing utama. Ini adalah langkah untuk menganalisis persaingan, ya. Jadi sekali lagi bersaing atau ada kompetitor atau kompetisi itu dalam agama pun juga diperbolehkan demi kemajuan perusahaan Anda. Kalau dalam istilah agamanya adalah fastabiqul khairat, ya. Fastabiqul khairat itu artinya berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Berlomba-lomba itu berkompetisi. Yang tidak benar itu berkompetisi yang tidak sehat, ya kan, dengan menjatuhkan kompetitornya, dengan menghancurkan kompetitornya, itu yang dilarang, ya kan. Kalau berlomba-lomba demi kebaikan, berlomba-lomba demi kebaikan dalam persaingan, itu adalah diperbolehkan, ya. Oke. Berikutnya adalah penentuan arena bersaing, yaitu sumber persaingan, yaitu persaingan merek, ya kan. Karena apa? Merek yang bagus itu akan tertanam suatu brand image yang positif, gitu, ya. Katakan dalam hal ini adalah kalau saya ajak bicara menyangkut mengenai masalah air mineral, pasti Anda akan bicara Aqua. Jadi Aqua ini sudah terbranding, ya. Itu brand, ya kan, brand merek. Jadi sudah tertanam di pikiran orang. Kalau mahasiswa saya ajak untuk bicara menyangkut mengenai masalah yaitu maskapai penerbangan, pasti Anda akan menyampaikan yaitu Garuda, gitu, ya. Kalau saya ajak bicara menyangkut mengenai masalah otomotif atau sepeda motor, pasti Anda akan menjawab yaitu Honda. Nah, itulah namanya brand marriage, ya. Kesan pertama, ya kan. Sampai ada iklan kesan pertama begitu menggoda, untuk selanjutnya terserah Anda. Nah, itu bagaimana tertanam suatu kesan, ya, yang ada di dalam pikiran Anda. Nah, kalau merek ini sudah sudah terbranding, sudah dikenal masyarakat, lah ada produk-produk baru, atau mungkin orang akan berbisnis hanya membeli merek saja. Katakanlah dalam hal ini memberi merek itu adalah perusahaan yang berkembang, yaitu franchise, ya kan. Contohnya franchise itu ada yang namanya lembaga pendidikan non formal atau lembaga pendidikan keterampilan. Anda lihat pendidikan keterampilan ada Primagama, ya. Di Solo Raya di mana-mana dulu berkembang Primagama. Ternyata itu tidak dimanage dari kantor pusat, tapi ada orang daerah untuk mengembangkan bimbingan belajar. Dia membeli merek Primagama, gitu, ya. Terus ada lagi kuliner. Kalau Anda lihat yaitu di Boyolali ada soto, di sana ada soto yang terkenal, ya, soto Mbok Giyem. Di Jogja ada soto Mbok Giyem. Itu hanya franchise. Dia beli nama karena sudah di Boyolali sudah punya nama. Terus ada lagi Sop Pak Min, di mana ada Sop Pak Min. Yang lain itu ada ya namanya beli merek, ya kan. Terus yang selanjutnya adalah persaingan jenis dan bentuk produk. Nah, jenis dan bentuk produknya, ya. Jadi perusahaan yang baik itu adalah untuk memenangkan persaingan itu harus ada inovasi. Seperti sabun dulu hanya kotak, terus ada lagi tengah agak legok, itu dipegang supaya nggak merucut, terus lama-lama sabun mandi cair dan sebagainya. Itu namanya memenangkan persaingan harus penuh produknya itu inovasi, ya. Terus ada lagi persaingan generik, ya. Persaingan generik. Kira-kira strategi yang dilakukan Porter itu baik itu adalah strategi
kepemimpinan biaya, strategi diferensiasi, ada strategi fokus. Kira-kira yang mana yang cocok, ya kan? Nah, itu namanya persaingan strategi generik. Ada nggak yang namanya perang harga? Persaingan tidak sehat. Pernah, yaitu maskapai penerbangan dalam masa resesi menurunkan harga tiket, ya kan? Itu murah bener. Waktu itu saya pernah mencoba, yaitu ke Jakarta aja hanya 145.000 naik maskapai penerbangan, ya. Waktu itu bis malam hanya 90 sampai 100.000, hanya nambah 50.000 sudah naik pesawat. Tapi apa yang terjadi? Yaitu maskapai penerbangan mengabaikan keselamatan para penumpang. Terjadilah malapetaka, kecelakaan, yaitu Adam Air yang ada di Mamuju. Terus Menteri Perhubungan pada waktu itu adalah melakukan suatu kajian dan mengeluarkan regulasi, yaitu tiket batas bawah dan batas atas. Tidak boleh lebih batas atas dan tidak boleh kurang dari batas bawah. Nah, itu namanya persaingan generik, yaitu kepemimpinan harga gitu. Terus ada lagi persaingan geografi. Kalau di Jawa transportasi lebih mudah daripada yang di luar Pulau Jawa, ya makanya harus harga itu memang harus berbeda gitu, karena semakin jauh memakan cost yang tinggi juga gitu ya. Oke, ini penentuan arena bersaing. Terus yang selanjutnya penentuan struktur dan karakteristik industri. Ini Anda lihat di sini ada bentuk industri, link industri, kekuatan, persaingan di sistem. Mulai dilakukan oleh pemasok, ada produsen, ada grosir adalah distributor, ada pengecer atau dealer, dan yang terakhir adalah konsumen atau orang pengguna akhir. Nah, inilah ada ya outputnya itu adalah yang diharapkan ada nilai tambah atau ada nilai atau value plus, ya kan, nilai tambah. Ini adalah penentuan struktur dan karakteristik industri dalam persaingan. Oke, sekarang para mahasiswa saya akan menjelaskan di sini yaitu tentang strategi bersaing ya. Anda lihat di sini untuk strategi bersaing ini sangat asik sekali kalau Anda kaji. Paling tidak Anda harus mengenal 5 langkah dalam strategi itu. Oke. Lingkungan persaingan. Suatu perusahaan dapat survive dalam jangka panjang jika berhasil mengembangkan strategi untuk menghadapi 5 tekanan persaingan yang umumnya dihadapi dalam lingkungan bisnis. Seperti digambarkan pada tayangan slide, 5 kekuatan. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru atau disebut threats of new entrants. Gitu ya. Banyak ancaman untuk survival dalam jangka panjang datang dari perusahaan yang belum ada atau belum hadir dalam industri atau pasar. Ancaman dari pendatang baru memaksa manajemen puncak untuk memonitor kecenderungan terutama tren teknologi yang mungkin akan meningkatkan persaingan. Ini biasanya kalau pelanggan atau konsumen itu biasanya ingin mencoba-coba. Umpama saja ke Jakarta, biasanya naiknya putra remaja terus. Tiba-tiba muncul yaitu armada baru. Armada baru katakan Rosalia Indah, walaupun sudah lama, ini contoh aja. Lah, ingin mencoba apa sih kelebihan antara armada satu dan lain? Wah, ternyata ada fasilitas 5 tiket bisa ditukar gratis 1. Ya, terus yang selanjutnya dikasih snack di dalam bis gitu. Nah, ini suatu contoh. Ternyata pendatang baru ini adalah lebih tren, lebih bagus servinya daripada yang lama. Lah, akhirnya kan orang begitu. Tapi lama-lama kok katakanlah selain servis itu ternyata kok sering telat, katakanlah, ya kan, sering terlambat sampai tujuan. So kadang-kadang masih 1-2 mengambil penumpang di jalan. Lah maka konsumen itu akan kembali ke perusahaan atau bis yang lama lagi. Itu biasanya ingin coba-coba. Biasanya konsumen itu ingin mencoba, ingin membandingkan bagus mana gitu. Oke. Selanjutnya adalah persaingan antar perusahaan yang ada. Ada yang disebut rivalry among existing competitors. Dalam industri yang sudah matang, pesaing yang ada bukanlah sebagai ancaman, karena secara spesifik masing-masing perusahaan telah menemukan ceruknya.
Bagaimanapun perusahaan manajemen kepemilikan atau aturan main dapat meningkatkan ancaman serius bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Contohnya adalah wartawan yang kerja di suatu PT majalah harian atau surat kabar harian. Itu kalau dia mencari berita, itu nggak peduli ya dari TV One atau mungkin dari Metro TV atau dari RCTI atau mungkin dari Republika, dia itu dengan temannya itu saling bantu membantu, ya kan? Karena apa? Bahwa dia itu adalah sudah menemukan ceruknya, rezekinya sudah masing-masing, pelanggannya sudah ada masing-masing kan ya. Kenapa saya milih Republika? Kenapa saya milih Metro TV? Mengapa saya itu dia nggak merasa bahwa dia itu punya kompetitor? Karena apa? Sudah pelanggannya sudah mapan sendiri-sendiri ya. Oke, jadi kalau umpama saja di pasar itu jualan jenis yang sama, katakanlah beras semua, yang nggak perlu satu dengan yang lain itu untuk saling untuk saling menyerang atau saling menjatuhkan. Karena apa? Itu sudah punya pelanggan masing-masing. Saya punya pelanggan kalau setiap kali saya lewat beli pisang Ambon. Itu ada pedagang pisang Ambon, pisang Ambon yang satu yang ya jodohnya udah tua, tapi pernah saya coba, ternyata yang lebih muda ini kalau ngomong nggak enak didengar gitu ya. Tidak hanya saya aja, ternyata ada orang beli nggak jadi kok mahal. Naik kelarangan seneng ngomong rasa tuku, itu kan namanya menyakitkan kan itu. Akhirnya saya melihat ya udah yang biasa-biasa ini aja. Jadi intinya apa? Pelanggan itu adalah ingin dilayani secara service yang menyenangkan. Tidak hanya sebagai customer service tapi menjadi customer excellent pelanggan. Dinyang sekali dikasihkan. Umpama saja harganya 30 pun 25 ya Bu, nggih pun monggo. Itu pasti akan jadi pelanggan selamanya. Tanpa menyakiti dari pembeli. Ini perlu diperhatikan. Kelihatannya ngomong tidak enak itu akan dia menjadi new customer. Wah itu pedagang itu kalau ngomong nyelekit, saya tuku ning kono, akhirnya nggak laku sekali gitu. Nah, ini suatu contoh. Terus yang selanjutnya adalah daya tawar para penyalur. Bargaining power of supplier. Itu adalah para penyalur yang memiliki akses untuk membatasi sumber daya atau siapa yang mendominasi industri mereka. Pasti akan menggunakan pengaruh tersebut. Banyak perusahaan mencoba untuk mengurangi ketergantungan mereka pada suatu perusahaan untuk membatasi kekuatan tawar penyalur tersebut. Masih ada suatu ketergantungan. Nah, itu harus dipisahkan. Ya kan, baik itu karena pengaruh manajer atau mungkin pengaruh kebutuhan bahan baku. Harus bisa, ya kan? Suatu contoh, kenapa para peternak kita, baik peternak ayam maupun peternak telur burung puyuh tidak bisa eksis karena dia ketergantungan terhadap pihak asing. Bukan pihak asing itu artinya orang luar, oleh pihak orang lain, ya kan? Biasanya yang supplier itu adalah saudara-saudara kita yang etnis Tionghoa ini kan. Nah, begitu pertama kali panen telurnya bagus, ayam broilernya bagus, tapi begitu makanan ayam ini harganya naik, harga telur nggak bisa ngikuti naiknya harga pakan, maka hancurlah dalam peternakan ayam tersebut. Ini namanya daya tawar penyalur. Artinya apa? Masih ada ketergantungan. Coba kalau para mahasiswa bisnis seperti itu para mahasiswa punya gagasan. Jangan sampai ada ketergantungan bagaimana membuat yaitu makanan ayam itu supaya tidak dipermainkan harga oleh orang lain. Loh gitu, itu namanya daya tawar penyalur gitu ya. Tidak ada ketergantungan pihak lain. Oke, para mahasiswa yang bahagia, itu adalah tentang strategi persaingan yang kami sampaikan. Mungkin sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.